Bab 191. Dia adalah seorang iblis sebenarnya. Ding dang. Token besi itu jatuh ke lantai, logam itu menyentuh lantai dan mengeluarkan suara yang nyaring. Morgan Zhu melihat ke bawah. Matanya tiba-tiba melebar. Token Black Dragon. Ini adalah token yang mewakili kekuatan tertinggi dari organisasi Black Dragon mereka. Saat melihat token tersebut setara dengan melihat Tuan Ma sendiri. Morgan Zhu tidak menyangka Tuan Ma benar-benar menyerahkan token Black Dragon kepada Louis Lu. Apa bedanya dengan memberi organisasi Black Dragon ini padanya? Morgan Zhu, ketua organisasi Black Panther, memberi hormat pada Tuan Lu. Morgan Zhu buru-buru mengambil token itu, berlutut di depan Louis Lu, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Sekelompok anggota organisasi Black Panther di belakangnya juga ikut berlutut. Saat melihat pemandangan ini, Louis Lu sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambil token, tetapi berkata, "Kamu ambil dulu, mari kita bicarakan lagi setelah aku menyelesaikan urusan hari ini." Meskipun Morgan Zhu bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dan pada saat ini, Budi Liu sudah ketakutan hingga mau pipis di celana. Saat dia melihat token Black Dragon, dia tahu nasibnya sudah berakhir. Dia buru-buru merangkak ke kaki Louis Lu dan memohon belas kasihan, "Tuan Lu, Anda adalah kakek saya. Sebelumnya saya bodoh dan buta. Mohon maafkan saya, kelak aku akan menjadi sapi dan kudamu." Pak. Louis Lu menamparnya hingga melayang lalu berkata, "Apakah kau menghinaku dengan memanggilku kakek? Jika saya memiliki cucu sepertimu, saya mau bunuh diri." Morgan Zhu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Lu, bolehkah saya bertanya, kesalahan apa yang telah Budi Liu lakukan hingga menyinggung Anda?" Ini juga menjadi pertanyaan Budi Liu. Tidak mungkin karena reporter cantik itu, kan? Kejadian itu sudah berlalu cukup lama, tidak mungkin Louis Lu menunggu sampai sekarang baru membalas dendam, dan yang ditendang kepalanya hari itu jelas-jelas adalah Budi Liu. Orang yang seharusnya membalas dendam adalah Budi Liu, bukan malah Louis Lu yang datang mencarinya. Jadi Budi Liu benar-benar sangat heran mengapa dirinya dihajar hari ini. Yang paling utama, setelah Louis Lu masuk, dia tidak mengatakan apa-apa dan mulai menghancurkan tempatnya. Budi Liu juga malas menanyakan alasannya ketika melihatnya. Dia ingin segera membunuh Louis Lu setelah Morgan Zhu datang. Alasan kenapa dia datang sama sekali tidak penting. Namun perkembangan situasinya berada di luar dugaan Budi Liu. Alih-alih membantunya, Morgan Zhu malah memihak pada Louis Lu. Yang lebih menakutkan lagi adalah Louis Lu mengeluarkan token Black Dragon. Budi Liu tahu dia sudah mampus. Tetapi bahkan jika dia mati, dia harus mati dengan mengetahui alasannya, bukan? Budi Liu telah berubah pikiran, dan mulai ingin tahu alasan Louis Lu datang ke klub hari ini. Louis Lu menunjukkan tatapan dingin, dan berkata, "Tanyakan saja pertanyaan ini pada sampah itu, jangan tanya aku." Morgan Zhu segera melihat ke arah Budi Liu dan berteriak, "Budi Liu, kesalahan apa yang telah kamu lakukan hingga menyinggung Tuan Lu, apa kamu tidak tahu?" Budi Liu tampak muram. Dia biasanya melakukan banyak kejahatan, dia mana tahu perbuatan mana yang telah menyinggung Louis Lu. Sepertinya yang ada hubungannya dengan Louis Lu, wanita yang terakhir kali dilihatnya, yaitu reporter cantik yang berbelanja dengannya. Jadi Budi Liu dengan ragu-ragu berkata, "Apakah reporter cantik itu, saya tidak sepatutnya mengganggunya." "Potong jarinya," kata Louis Lu dengan nada dingin. Jelas sekali. Tebakan Budi Liu salah. Morgan Zhu sekarang sudah patuh pada Louis Lu, dan apa yang dikatakan Louis Lu adalah sebuah perintah.
Dia segera melangkah maju dan menekan telapak tangan Budi Liu lalu berkata, "Budi Liu, jangan katakan aku tidak memikirkan hubungan persahabatan kami. Aku hanya bisa mengatakan kamu telah mencari gara-gara dengan orang yang salah. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah melakukannya dengan lebih cepat dan meringankan rasa sakitmu." Dia mengangkat tangannya dan pisau itu jatuh. Jari itu pun terjatuh. Morgan Zhu juga termasuk orang yang kejam, darah berceceran di wajahnya, tapi dia bahkan tidak mengedipkan matanya. "Ah!" Budi Liu menjerit, dia tampak kesakitan dan kulit wajahnya tertarik. Louis Lu berkata dengan wajah datar, "Biarkan dia menebak lagi. Menebak lagi. Jika salah menebak lagi, jarinya akan dipotong lagi." Budi Liu mana berani asal bicara, tetapi melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Louis Lu memerintahkan Morgan Zhu lagi, "Potong satu jari lagi." Ah! Budi Liu tidak menyangka bahkan jika dia tidak berbicara, jarinya tetap akan dipotong. Seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar kesakitan dan dia memutar matanya. "Tebak lagi." Sambil menahan rasa sakit parah dari jarinya yang terpotong, Budi Liu berkata dengan lemah, "Mungkinkah karena saya menabrak seorang lelaki tua hingga mati beberapa hari yang lalu, kemudian mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam?" Potong. Terdengar jeritan kesakitan lagi. Budi Liu telah kehilangan 3 jarinya dan pingsan karena kesakitan. Louis Lu berkata dengan acuh tak acuh, "Bangunkan dia dan biarkan dia menebak lagi." Bahkan Morgan Zhu juga gemetaran. Tuan Lu ini tidak kalah kejam dengan dirinya. Budi Liu benar-benar sangat sial karena telah menyinggung perasaannya. Budi Liu terbangun, menatap Louis Lu dengan penuh ketakutan, dan berteriak, "Kamu adalah setan. Kamu adalah setan. Terlalu banyak omong kosong, tebas." Ketika hanya tersisa 1 jari terakhir di 5 jari tangan kanannya, Budi Liu tiba-tiba teringat sesuatu. Mengapa Louis Lu tidak datang lebih awal atau keesokan harinya, tetapi bergegas ke klub untuk membalas dendam pada jam segini? Dia tiba-tiba terkejut, dan berkata, "Mungkinkah karena siswi hari ini?" "Tebakanmu benar." Louis Lu menarik napas dalam-dalam, berjalan menuju Budi Liu seperti seorang hakim, tiba-tiba mengambil pisau dari tangan Morgan Zhu, pada saat berikutnya langsung memotongnya. "Ah!" Budi Liu berteriak, "Kenapa tebakanku sudah benar, tapi jariku masih dipotong?" Louis Lu menatapnya dengan mata sedingin es, perlahan mengucapkan, "Saya menderita gangguan obsesif kompulsif, saya merasa tidak tenang jika menyisakan 1 jari." Budi Liu mana berani protes. Louis Lu ingin memotong jarinya, dan apapun bisa menjadi alasan, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan dan berkata, "Tuan Lu, saya benar-benar tidak tahu mahasiswi itu ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja monyet kurus ini. Dialah yang membawakan siswi itu kepadaku." Budi Liu menunjuk pria kurus di sampingnya dengan tangan yang 5 jarinya masih utuh. Pria kurus yang dilempar oleh Louis Lu terus terbaring di lantai dan sama sekali tidak berdiri. Dia bukan terluka parah, tapi karena tidak ada gunanya dia berdiri, malahan akan dengan mudah menjadi sasaran, jadi lebih baik berbaring dan berpura-pura mati. Harus diakui, triknya sangat berguna. Setelah sekian lama, Louis Lu bahkan tidak memperhatikannya. Tapi begitu Budi Liu menunjuknya, itu langsung menjadi malapetaka baginya, jadi dia tidak memikirkan hal lain lagi, langsung bangkit dan berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Dia melihat semua yang telah terjadi barusan. Budi Liu disiksa dengan sangat parah, apalagi dia. Jadi lebih baik melarikan diri saja. Ternyata dia terlalu naif. Dia dikepung oleh anggota organisasi Black Panther. Kemana dia bisa kabur?
Belum sempat keluar dari klub, sudah ditangkap dan anggota tubuhnya dipukul. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa berdiri. Louis Lu berkata tanpa menunjukkan ekspresi apapun, keduanya harus dikubur hidup-hidup. Saat mendengar kalimat ini, Budi Liu pingsan lagi, tapi terakhir kali pingsan karena kesakitan, kali ini pingsan karena ketakutan. Pada saat ini dia baru tahu Louis Lu memintanya untuk menebak alasannya, bukan untuk memberinya kesempatan, tetapi untuk menyiksanya. Dia benar-benar adalah seorang iblis. Bersambung.